Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Adinda semua? Baik? Alhamdulillah. Kayaknya nggak baik ini, dompetnya nggak baik ketahuan. Oke baik, di sini abang ingin menyampaikan materi tentang itu ya, makanan dan minuman yang halal. Ini pasti udah pernah kalian bahas dan pasti kalian masih ingat. Nah, sebelum kita memulai penyampaian materi ini, ada baiknya untuk menambah sedikit ingatan kalian dan menguatkan kembali ingatan kalian serta membuat pertemuan kali ini berkah. Ada baiknya kita berdoa. Dan yang untuk laki-laki, ya ini si siapa namanya? Lupa pun aku. Hakim untuk dipimpin doanya. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Semoga dengan dibacakannya doa tadi akan sedikit menambah menambah keberkahan pada pertemuan kali ini. Ya. Baik, kalau jelek tulisannya dimaklumi ya, karena aku nggak pernah nulis bukan tulis. Kita akan bahas tentang yang namanya pertama makanan dan minuman yang halal. Oke, baik. Dalam makanan dan minuman ini, itu dia terbagi menjadi dua kelompok. Apa saja kelompoknya, ada yang tahu? Nah, siapa yang tadi yang jawab? Angkat tangan. Angkat tangan aja. Apa? Halal dan haram. Oke, betul. Halal dan haram ya. Dia terbagi dua. Yang pertama itu ada yang namanya halal. Yang namanya haram. Jelek bisa nggak? Kenapa lah? Bisa dibaca kan? Bisa dibaca kan? Dah. Jadi kita akan membahas tentang makanan, apa itu makanan halal dan minuman halal, apa itu makanan dan minuman yang haram. Kalau adik-adik sudah pernah, Adinda semua sudah pernah belajar tentang materi di kelas 8. Halal itu apa? Siapa yang tahu angkat tangan jawab. Ayo laki-laki. Apa itu halal? Angkat tangan aja, apa jawab? Gak apa-apa, salah, nanti diperbaiki. Halal apa? Nah, silakan. Boleh dikerjakan. Itu apa? Lupa itu, lupa. Yang penting jawab. Ayo dah. Apa lagi? Tadi boleh dikerjakan. Sebenarnya boleh dikerjakan sama dengan boleh dimakan ya. Oke, boleh. Siap. Nggak dapat dosa. Lagi? Nggak berdosa. Manggilnya apa? Ayo, angkat tangannya. Yang diperbolehkan dimakan dalam syariat Islam. Oke, betul ya. Halal sebenarnya halal itu dibilang tadi betul. Yang diperbolehkan dikonsumsi dalam syariat Islam. Nah, yang diperbolehkan dikonsumsi. Ada makanan yang baik, ada makanan yang halal. Siapa yang tahu bedanya? Ada makanan yang baik, ada makanan yang halal. Siapa yang tahu bedanya? Karena tadi kan diperbolehkan dikonsumsi dalam syariat Islam. Otomatis kan itu kan dia baik. Nah, kalau dia baik, ada makanan itu dia terbagi apa? Ada dia makanan yang baik, ada juga dia makanan yang halal. Nah, apa bedanya? Jawab aja, salah-salah terserah. Kalau kalian tahu jawab aja. Belum tahu ya? Oke, baik, abang kasih tahu ya. Makanan yang baik belum tentu halal, tapi makanan yang halal sudah tentu baik. Itulah bedanya. Jadi kalau ada makanan yang dibilang ini baik untuk dimakan, tapi belum tentu halal. Contohnya abang kasih tahu, khamar di Rusia sana, di Amerika itu baik menurut orang itu. Kenapa? Kandungan alkohol dalam khamar itu dapat membuat suhu badan naik atau suhu badan meningkat. Di negara yang punya iklim 4 atau iklim yang ada 4 jenis iklimnya, ada musim salju atau dingin, khamar itu baik untuk mereka karena itu dapat meningkatkan suhu tubuh mereka. Sedangkan dalam syariat Islam itu tidak boleh. Tapi makanan yang halal sudah tentu baik dan pastinya bergizi. Contohnya apa? Yang sering kita konsumsi setiap hari, susu,
tahu, tempe, telur, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berbicara masalah halal dan haram ini, pasti ada sumbernya. Kenapa makanan bisa dikatakan halal? Kenapa makanan bisa dikatakan haram? Siapa yang tahu? Kalau abang kasih penjelasan lagi, makanan yang bisa dikatakan haram, dikatakan halal dan haram itu dia biasanya ada dari proses pencariannya, jenisnya, kemudian zat yang terkandung di dalamnya. Ada 3 ya, berarti ya. Dia dicari kayak mana, dia jenisnya apa, zat apa yang di dalamnya. Itulah yang bisa menjadikan makanan itu halal dan haram. Kalau halal tadi kan ada tiga poin. Dicari, proses pencariannya, jenis, dan zat. Siapa yang tahu itu? Kalau halal itu kayak mana dikatakan halal? Dari 3 poin yang abang kasih tahu tadi. Ayo, ada yang tahu? Dia masa nggak tahu sih. Nggak kasih tahu lagi ya. Dia kan 3. Yang pertama itu proses mencarinya. Kalau makanan halal, dia pencariannya itu bukan dari mencuri. Alah. Ya, kalau untuk dari prosesnya dia tidak mencuri. Sesuatu yang kalian curi, sesuatu yang kita curi, terus kita konsumsi, kita makan, dia tidak akan menjadi makanan yang halal. Kalau kita kasih tahu cluenya, contohnya ada mangga di tetangga kita, warna wanginya dah harum, terus dia pas pula di luar pagar. Terus karena niat jahil kita datang, kita sikat lah itu mangga habis. Nah itu dia nggak bakal jadi masuk ke dalam makanan yang halal, tapi dia masuk ke dalam makanan yang baik. Kita konsumsi, dia baik untuk tubuh, tapi dia tidak akan menjadi darah daging yang baik untuk kita nanti kelak di akhirat kemudian. Itu dari prosesnya. Kalau mencurinya apa lagi? Korupsi. Ada kalian punya bendahara, misalnya uang bendahara itu banyak, rupanya dari 1 juta kita bilang tinggal 800.000, 200.000-nya kemana? Kalau dikonsumsi oleh dia, itu tidak akan menjadi makanan yang halal, tapi akan menjadi makanan yang haram. Dia kategorinya masuk menjadi yang haram. Terus, kemudian tadi ada zatnya ya. Yang kedua itu zat. Kalau zat ini, bukan zat, yang kedua tadi bukan zat, jenis. Oke, jenis. Jenis ini banyak ya, makanan yang halal dan haram itu, yang halal itu apa, yang haram itu apa. Kalau dari jenis, kalau dia halal, biasanya daging ayam, daging sapi, lembu, kambing, dan sebagainya. Kalau yang haram itu apa? Pasti kalian tahu ini, mungkin nggak tahu. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan. Yang pertama apa? Yang pertama babi, yang kedua? Ya, itu boleh. Anjing, yang ketiga? Hewan yang berbisa, berkuku tajam, bertaring. Lagi? Tadi ada yang bilang hewan yang hidup di 2 alam, betul. Lagi? Bangkai juga masuk. Lagi? Ada satu lagi? Hewan yang mati disekep. Hewan yang mati juga masuk. Lagi? Itu jenis hewannya. Satu lagi apa jenisnya? Baik. Mati di baik ya. Satu lagi jenis yang belum kalian sebutkan. Tadi itu kan jenisnya kan ada hewan, ada bangkai. Satu lagi belum disebutkan, darah. Darah itu haram. Nah, jadi jenisnya itu kalau yang haram tadi udah jelas ya. Jadi kalau kita mendapati hewan tersebut, kemudian kita mengkonsumsinya, itu haram. Contohnya apa? Kalau misalnya kita nangkap biawak itu kita makan, itu haram, itu nggak boleh. Kecuali darurat, terdesak. Contoh, misalnya si hakim, dan dia pramuka atau PNR lah.
Dia hidup di alam. Dia keadaannya sangat lapar. Di alam nggak ada makanan. Tumbuhannya ada, tapi tumbuhannya kalau dikonsumsi dia bisa mati karena beracun. Jadi dia karena saking laparnya, kalau dia nggak makan, dia nggak bisa melanjutkan pekerjaannya. Maka dalam keadaan darurat tersebut, misalnya ada babi hutan, langsung diburu dia, kemudian disembelih dia, tapi dengan syarat itu terpaksa atau dalam keadaan darurat, nggak ada lagi yang bisa kita makan. Kalau misalnya ada tumbuhan yang bisa dimakan, makan tumbuhan itu daripada makan daging babi tadi. Tapi kalau udah nggak ada lagi, tumbuhan ada, tapi beracun. Yang ada cuma daging babi. Ya mungkin kita nggak makan kan? Puasa 2 hari 2 malam tepar, ya kan? Nah, jadi otomatis kita boleh makan itu, tapi dalam keadaan tersebut. Dan juga si hakim sebenarnya nggak mau. Dia nggak mau makan itu, cuma karena nggak ada pilihan lain. Nah, dia mau tidak mau harus makan itu untuk bisa melanjutkan pekerjaannya. Jadi itulah dia jenis-jenisnya tadi. Kemudian ada zat. Yang ketiga itu ada zat ya. Zat ini kita bisa katakan kandungan yang ada di dalam makanan tersebut. Kalau kita makan makanan yang halal, otomatis dia bergizi. Kalau kita makan buah kayak pisang contohnya, apel, anggur dan lain sebagainya, itu ada vitamin yang terkandung dalamnya. Kalau kita makan, otomatis badan kita sehat, tidak akan ada penyakit. Nah, kalau yang haram itu contoh zatnya apa? Siapa yang tahu? Itu banyak itu. Sering kalau misalnya di sekolah, digembiarkan, jangan mendekati sesuatu yang membuat kita menderita di kemudian hari. Apalah kalau kalian tahu? Alkohol, lagi itu. Oke. Alkohol dan boraks. Kita bahas dulu ya. Kenapa alkohol sama boraks itu nggak boleh dikonsumsi atau haram? Yang pertama alkohol. Alkohol itu dia sifatnya, kalau kalian pernah belajar biologi, itu kalau masuk ke badan, pertama badan itu suhu badan akan meningkat karena dia sifatnya itu dia panas kalau masuk ke badan. Jadi kalau orang yang habis mabuk minum alkohol, badannya panas, peganglah kalau nggak percaya. Kedua, alkohol itu dia kalau masuk ke badan, saraf kita tuh satu persatu diputus. Maksud diputus tuh bukan langsung gila, tapi diputus. Misalnya saraf stresnya atau saraf yang membuat dia itu tertekan, itu tertutup dia. Misalnya ini jalan kan, dia tertutup gini, tapi ini terbuka lagi, dia tertutup dulu dia kan. Nah, begitu tertutup, orang yang habis mabuk itu bawaannya fly aja, happy ya. Ditabok nggak marah, ditunjang nggak marah. Kalau nggak percaya orang mabuk tunjangin lah, pasti nggak marah. Nah, betul lah. Itu dia yang menyebabkan hal tersebut dilarang atau haram. Karena orang yang terlalu happy ketika sholat bacaannya ngawur. Gak percaya? Surah Al-Kafirun. Cobalah kalian baca, pasti kan bisa bolak-balik situ aja. Apalagi orang yang mabuk, nggak siap-siap. Itu makanya nggak boleh. Makanya ada hadis yang mengatakan orang yang mabuk mengkonsumsi alkohol itu tidak boleh mendekati tempat sholat. Kemudian amal ibadahnya selama 40 hari itu tidak diterima. Jadi alkohol itu nggak boleh kalian konsumsi kecuali kalian luka tangan, luka luar ya. Alkohol itu sifatnya kalau di luka dia membunuh kuman. Nah, jadi kalau kalian luka, kalian pakai alkohol itu nggak apa-apa, tapi jangan berlebihan, pedas. Kemudian tadi ada bilang boraks. Kenapa boraks itu haram? Sebenarnya jawabannya sederhana. Boraks itu kan pengawet. Pengawet apa? Pengawet jasad manusia yang sudah mati. Kalau otomatis kita makan, pencernaan kita sudah tidak akan normal lagi. Mulailah banyak penyakit, nah diare, mah, apalagi. Pokoknya segala penyakit yang merugikan kita. Oke, baik. Tadi sudah dua yang kita bahas zat yang dikatakan haram. Apalagi kalau ada yang tahu? Yang paling sering digembir-gembirkan sama polisi, tentara, apalagi BNN. Nah, tadi kan sabu. Nah, narkotika, sabu tuh sama ya, sama-sama jenis zat yang sangat mematikan. Kenapa narkotika haram? Ayo, kenapa narkotika haram? Narkoba haram?
Apa tadi? Karena menyebabkan? Mabuk. Siapa tadi yang ngomong tadi karena menyebabkan? Karena menyebabkan apa? Nge-fly. Fly. Oke, tadi kita ada bahas fly, betul. Apa tadi menyebabkan apa lagi narkoba? Hah? Membahayakan tubuh ya jelas pasti. Betul, apa lagi? Lupa yang barusan abang bilang. Salah satu yang buat narkoba itu haram, merusak fungsi saraf otak. Itu dia yang dikatakan dia haram. Manusia sholat, zikir, puasa, dan ibadah lainnya menggunakan separuh dari otaknya. Jadi otak mengontrol, hati memerintahkan, otak mengontrol. Jadi saling bekerja sama. Ketika otak sudah rusak akibat narkoba, mau ibadah gimana nggak bisa. Contoh, orang yang udah masuk ke rehabilitasi di mana itu ya, Bang lupa, Dato Etam. Suruhlah baca Al-Kafirun. Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Dengarkan bacanya, tapi jangan ketawa. Pasti lucu. Entah kemana-mana ayatnya. Kayak gitu kalau jadi sholat, batal. Apalagi jadi imam. Batal. Makanya itu, karena sudah otaknya rusak akibat narkoba, maka dia dikategorikan jadi zat yang haram. Dulu sebenarnya kalau kita bahas ke sejarah, yang mabuk-mabuk narkoba itu halal. Zaman Nabi itu halal, itu abang lupa ayatnya, tapi itu pernah abang bacakan tafsirnya aja ya. Jadi ketika halal, banyak sahabat-sahabat Nabi itu minum, kemudian sholat, dan sholatnya ngawur. Kemudian turun lagi ayat makruh, ditaksis lagi yang pertama itu ya. Jadi yang pertama tak berlaku, ayat kedua yang berlaku, hukumnya makruh. Masih ada juga sahabat Nabi yang mengkonsumsi minuman-minuman dan makanan yang beralkohol yang menyebabkan mereka nge-fly dan lain sebagainya. Maka turun ayat ketiga, dan ayat ketiga ini mentaksis ayat kedua, maka hukumnya menjadi haram. Karena masuklah peringatan yang ketiga, maka dua hukum pertama batal, tidak bisa dipakai lagi. Jadi kalau ada yang bilang narkoba itu masih bisa dipergunakan, bilang aja ya suka hati kau, bilang gitu aja. Karena kita pakai hukum yang ketiga. Karena hukum yang kedua sudah ditaksis, sudah dibantah, nggak bisa lagi. Jadi haram. Itulah sejarahnya kenapa Amer, miras, apalagi pokoknya bagian-bagian itu haram karena hal tersebut. Jadi itulah yang menyebabkan ayat atau perintah atau hukum yang ketiga ini turun. Kemudian setelah kita bahas tadi, ini makanan dan minuman haram, kita masuk ke materi yang kedua ya, atau kita bahas tentang ketentuannya. Kenapa minuman itu dan makanan itu bisa dikatakan halal dan haram. Kalau setelah kali kita bicara halal, kalian sudah tahu semua makanan yang baik dan semua makanan yang intinya yang sudah menjelaskan tadi, yang halal tadi itu pasti baik dan sebagainya. Nah, haram ini juga sudah kita bahas. Kemudian, apa penyebab makanan halal bisa menjadi haram? Nah, siapa yang tahu? Apa penyebab makanan halal bisa berubah hukumnya menjadi haram? Oke, hasil mencuri betul. Nah, Bang jelaskan tadi. Lagi, selain hasil mencuri, Cara menyembelihnya salah. kalau untuk hewan, cara menyembelihnya tidak menyebut nama Allah, salah. Jadi dia nyembelih asal sembelih aja. Jadi kalau kalian beli ayam potong, hati-hati. Itu dia jadi subhat. Kita nggak tahu dia nyembelihnya gimana kan? Udah terpotong aja gitu kan? Kita tinggal beli, Pak, 2 potong, 3 potong. Nah, kita nggak tahu. Jadi itu subhat. Tapi dia kalau kita tidak tahu, tidak masalah kita mengkonsumsinya. Tapi kalau kita tahu, jangan dikonsumsi karena dia makanan yang haram. Terus tadi apa lagi selain menyembelihnya? Ya, kita pancing dulu ingatan kalian keluar. Tadi tidak dari hasil mencuri, kemudian menyembelihnya, kemudian
Bukan bangke. Bangke itu kan udah jenisnya masuknya, beda nggak? Bangkai bukan bangkai. Bangkai. Ya, abang kasih tahu. Dia dari proses produksi. Suatu makanan kalau produksinya tidak sesuai dengan syariat dikatakan haram. Makanya kalau kita beli Indomie, Popmie, apalagi minuman-minuman yang itu ada logo MUI. Logo MUI itu fungsinya mengatakan, menegaskan bahwa produksi minuman makanan tersebut sudah diperiksa, dites oleh MUI sesuai dengan syariat Islam. Jadi makanya muncul logo MUI. Karena kalau udah muncul logo MUI otomatis makanya itu halal. Kan gitu konsepnya. Makanya kalau kita beli itu ada makanan dia yang konsepnya itu apa? Logonya itu bukan MUI, tapi huruf halal. Kalau halal itu yang kalau kita beli makanan yang ada logo yang halal itu logo dari Persatuan Muslim Internasional. Jadi kalau kalian pergi ke luar negeri, contohnya misalnya kalian ke Korea atau kemana, kalian beli makanan, tapi kan nggak jumpai MUI, tapi cuma satu logo, logonya halal. Itu tandanya boleh dikonsumsi karena sudah sesuai produksinya dengan syariat Islam. Tuh. Kemudian minuman atau apa susu kita bilang, kita abang kasih contoh ya. Susu apa? Halal apa haram? Susu halal. Susu bisa jadi haram loh. Mau tahu kenapa sebabnya? Campur lagi bang. Logis, disambung dari babi kan. Cuma kan nggak mungkin minum susu dari babi. Eksperimen. Apa? Ada yang bilang eksperimen. Eksperimen bisa juga sih. Susu jadi haram. Kalau yang kalian bilang tadi itu udah jelas pasti haram. Susu haram. Cuma satu sebabnya. Bukan. Itu udah pasti. Nyolong. Ini kalian apa? Misalnya minum di ini misalkan minum. Ini kalian nggak tahu ini warung ini rupanya Lapo Tua. Jadi kalian pesan lah. Inang, satu botol apa satu gelas susu. Terus disiapkan dia. Susu kuning. Rupanya begitu kalian tengok susu itu warnanya beda. Kok beda dalam hati. Rupanya pas kalian sadar kalian tengok di dalam itu ada gambar ucok gondrong ya kan. Nah, waduh salah masuk warung. Jangan kalian minum. Kenapa? Gelas yang dipakai itu haram. Iya, bekas miras. Orang itu kan punya anjing. Itu kan? Kalau anjing orang itu jilat gelas itu harus diapain? Disamak dulu kan? Jadi kalau misalnya kalian misalnya di jalan, tak kalian jalan-jalan kan. Jadi kalau milih makanan tuh kayak gitu. Cuma kalau kalian nggak tahu, saking capeknya, sudah malam kan, ya embat aja lah. Anggap nggak tahu. Jadi subhat dia. Orang-orang nggak tahu. Orang-orang nggak tahu. Itu dia. Susu aja yang halal aja bisa jadi haram karena hal kayak gitu. Apalagi air nira. Air nira. Sangat tahu air nira. Nah, itu boleh diminum. Oh iya, tadi kan ngomong. Ya nggak boleh. Air nira kan bahan dasar tua. Kalau diawetkan, kemudian dicampur bahan-bahan lain, dituak deh. Nira. Nira itu boleh diminum ya, jangan kalian bilang nira nggak boleh diminum. Tapi kalau dia udah bercampur, udah diawetkan, di apa namanya kalau di biologi itu direndam apapun namanya, abang lupa. Dia pokoknya dibiarkan dia selama beberapa hari. Itu nggak boleh. Fermentasi. Jadi gurunya lupa ya fermentasi. Fermentasi itu nggak boleh karena air nira ketika difermentasi zatnya udah berubah dari zat yang menyehatkan memabukkan. Itu dia. Jadi kalian udah paham ya kenapa makanan itu halal, kenapa makanan itu haram. Ya sederhana sih jawabannya. Karena yang bilang tadi dari proses, jenis, zat. Kemudian yang menyebabkan hal tersebut haram, nah abang kasih tahu. Ada yang bilang nyembelihnya nggak sesuai syariat, betul. Kemudian merusak otak, ya betul. Terakhir itu dari proses produksinya.
Jadi kalau kita makan sebagai umat Islam yang baik, kita harus lebih teliti lagi. Hati-hati memakan atau mengonsumsi makanan haram membuat surga itu jauh jaraknya. Jadi ini yang laki-laki, contohnya tuh yang laki-laki di sana juga ya. Jangan kayak nyolong-nyolong lagi ya. Ada duku di sekolah tes jangan samperin lagi. Punya maju dulu. Udah nggak apa-apa lagi. Jadi kalau kita makan kayak gitu, memang kita nggak merasakan sekarang. Nanti begitu kita mati kita rasakan. Kita mati ditanya bukan mulut yang jawab, nanti yang menjawab. Ya Tuhan, ya malaikat, kemarin aku disuruh dia makan makanan yang haram dari hasil mencuri. Perut yang jawab. Gimana itu? Nah, takut kita kan? Abangnya takut. Masa mati mau masuk neraka? Di surga lah enak ya kan, banyak bidadari, yang perempuan jumpa pangeran ya. Sedap kali. Jadi tuh, jangan pernah makan makanan yang haram. Makanan halal bisa menjadi haram. Hati-hati. Makanan haram bisa menjadi halal. Itu sebenarnya bisa, cuma makanan yang haram tadi kata siapa nama tadi? Ikhwan. Makanan haram bisa menjadi halal itu karena ada sebab tadi yang abang jelaskan sama si karena terdesak. Kayak tentara-tentara itu di Papua. Gimana orang tuh makan? Kalau nggak makan babi, makan ular piton, makan apa? Nah, itu kan karena makan daging sendiri. Enggak lah, makan daging sendiri. Gila. Oh, Semanto ya. Jadi itu ya, makanan yang halal bisa menjadi haram karena sebabnya, makanan yang haram bisa menjadi halal karena ada sebabnya. Jadi mungkin materi kali ini menurut abang udah jelas, mudah-mudahan kalian paham. Terus kalian kalian lakukan di kehidupan kalian supaya apa? Hidupnya itu berkah. Orang yang mengkonsumsi makanan halal hidupnya banyak kali berkahnya. Beda sama orang yang mengkonsumsi makanan haram. Sebelum abang sudahi, abang kasih contoh ya. Tengok orang yang korupsi, berkah nggak hidupnya? Ya itu karena haram duitnya. Itu dia, nampak kan? Tengok ustadz-ustadz yang cuma modal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, blablabla ya. Tengok, mobilnya banyak, duitnya banyak, rumahnya mewah. Karena apa? Karena dia memperoleh rezekinya dari cara yang baik dan makanannya menjadi halal, makanya berkah hidupnya. Kalau nggak berkah, tanyakan. Jadi kalau misalnya ada tetangga kalian atau siapapun, perhatikan hidupnya. Kalau misalnya nggak berkah, nasihati. Kalau bisa, tapi perhatikan aja. Terus kalian jangan coba-coba untuk mengonsumsi makanan yang haram karena dampaknya berbahaya bagi kita. Oke teman-teman. Baik Adinda semua, terima kasih sudah mendengarkan materi kali ini. Lebih dan kurang, abang sini mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah. Kok lawaan abang atau guyon abang buat kalian sakit hati, kalian jangan marah. Karena abang juga masih belajar. Mungkin sekian dari abang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.